Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan siang kali ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita siapkan hati untuk Tuhan tuntun kita, sehingga kita mampu menjadi pelaku setiap kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat ini Tuhan, kami boleh memiliki waktu untuk bersaat teduh sejenak, memiliki waktu untuk belajar kembali setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang Kau mau sampaikan kepada kami semuanya saat ini, sampaikanlah Tuhan, dan tolong lembutkanlah hati kami, pikiran kami, supaya kami mampu mengerti, mau mendengar, dan dapat menjadi pelaku setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan apa yang Kau mau sampaikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini perikop yang kita mau sama-sama pelajari terambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Bapak Ibu mungkin akan membacanya ya di rumah masing-masing semua ayat yang ada di sini, dan saya akan membacakan Kejadian 9 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tema hari ini adalah janjinya Tuhan. Kalau kita melihat atau mendengar kata janji, kita bisa memperhatikan sekeliling kita, atau akhir-akhir ini berita di televisi banyak suami dan istri ya, pasangan suami dan istri itu bercerai gitu. Padahal mereka pastinya sudah mengucapkan janji pernikahan mereka untuk setia dengan pasangan masing-masing sampai Tuhan memisahkan. Begitu juga dengan para pejabat. Tidak semua, tetapi ada yang janji jabatan, sumpah yang disampaikan itu tidak dijalankan dengan baik dan benar adanya. Lalu bagaimana dengan Tuhan kita? Apakah Tuhan kita sama dengan kita sebagai manusia yang kadang-kala ingkar janji? Dan kita tahu jawabannya bahwa tidak. Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Janji yang disampaikan oleh Tuhan adalah iya dan amin. Dikatakan di dalam Alkitab, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan, janji penyertaan yang tidak hanya omong kosong. Janjinya tidak main-main, tapi janjinya itu iya dan amin dan akan ditepati kepada semua manusia. Itu juga sebabnya alasan saya kenapa saya tetap mau percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, karena Dia selalu menepati janjinya dalam kehidupan saya. Dan saya percaya bahwa janjinya Tuhan ini tidak hanya selalu ditepati dalam kehidupan saya, tetapi juga dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam perikop yang tadi kita baca, yaitu dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 17, di sini dikisahkan adalah Nuh dan keluarganya. Mereka melewati satu masa-masa yang sangat berat, masa yang mengerikan sepanjang sejarah umat manusia. Kenapa mengerikan? Karena saat itu bumi dimusnahkan, dihancurkan oleh karena murka Allah. Kenapa begitu? Karena kita tahu ceritanya. Namun sebenarnya Bapak Ibu Saudara, di balik murka Allah itu sebenarnya ada pengharapan. Di balik murka Allah itu ada pengampunan. Di balik murka Allah itu ada pembaharuan yang Allah mau nyatakan. Nuh, keluarganya, dan binatang yang ada di dalam bahtera itu terpilih untuk memulai kehidupan yang baru. Mereka akan menjalani serangkaian perjalanan kehidupan yang panjang sebagai rangkaian sejarah keselamatan Allah bagi umat manusia. Maka secara sepihak Allah menyampaikan janjinya kepada Nuh
secara sepihak menyampaikan janjinya kepada Nuh, dan Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah memusnahkan bumi ini lagi dengan air bah. Untuk meyakinkan mereka, sampai berkali-kali Allah mengucapkan janji tersebut, dan bahkan Allah membuat pelangi atau tanda perjanjian yang begitu indah. Ya, ada pelangi sehabis hujan, ada sesuatu yang indah setelah sesuatu yang mengerikan itu terjadi. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam praktek kehidupan sehari-hari ini, betapa kita sering melupakan setiap janji dan penyertaan Tuhan. Kita mengabaikan janji keselamatan yang disampaikan oleh Tuhan, yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, karena kita kadangkala sudah sering melupakan itu, maka hidup kita tidak hanya kita hayati sebagai suatu ziarah iman saja, tetapi apa? Tetapi sebagai serangkaian dosa. Maka dari itu saat ini kita mau diingatkan, mari kita kembali lagi untuk meyakini janji penyertaan Tuhan. Tuhan akan menepati janjinya menyelamatkan setiap manusia yang percaya kepadanya di dalam setiap situasi apapun, yang sesulit apapun, Dia ada. Dia sertai kita, Dia jagai kita. Kita akan dituntunnya sampai pada akhirnya melewati masa-masa susah ini. Di satu titik kita akan menjadi umat-umat pemenang. Kita akan melewati masa-masa sukar kita bersama dengan Tuhan. Mari izinkan Tuhan untuk menyatakan setiap janjinya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya renungan di siang hari ini menguatkan kita untuk terus melekat kepada Tuhan, mempercayainya, mempercayai setiap janjinya, karena Dia akan nyatakan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Sampai bertemu Bapak Ibu di lain kesempatan di dalam renungan siang hari-hari yang akan datang.